Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel MI Baitur Rahman. Kita akan belajar lagi Bahasa Arab kelas 5 bab 4. Bahasa Arab kelas 5 bab 4 untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi', ini sudah bab 4 ya. Ad-Darsur Rabi', bab yang keempat. Ad-Darsu itu pelajaran, Rabi' itu keempat. Bab keempat itu pembahasannya tentang fi hurfatil istiqbal wa hurfatil mudzakarah. Fi artinya di, hurfatil istiqbal ruang tamu, wa hurfatil mudzakarah dan ruang belajar. Pembahasannya tentang fi hurfatil istiqbal wa hurfatil mudzakarah. Di bawah ini ada gambar ruang tamu itu ya. Ada gambar ruang tamu. Di halaman selanjutnya, lahid as-surah, amatilah gambar tersebut. Di atas ini ada gambar ruang tamu. Di sebelahnya ada gambar ruang belajar. Madza tanzuru fi hadhihi surah, apa yang kamu lihat di gambar ini? Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ada gambar ruang tamu dan ruang belajar. Madza turidu antas ala anhu fiha, apa yang hendak kamu tanyakan terkait gambar. Hu ini kembali ke gambar. Tas'ala anhu fiha, terkait gambar. Gambar itu ada apa saja, ada kursi, ada meja, ada lampu, ada buku, ada vas bunga, ada jendela, ada lampu di ruang tamu, ada sofa, ada meja kecil dan sebagainya. Itu adalah isi-isi yang ada di ruang tamu. Terus halaman selanjutnya, unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarkan dan ulangi. Lihatlah, dengarkan dan ulangi ya. Ini percakapan antara Ali dan Sulaiman. Ali dan Sulaiman bercakap-cakap. Ali berkata, hadza baitun kabirun wa jamilun, ini rumah yang besar dan indah atau bagus. Hal hadza baituka ya Sulaiman, apakah ini rumahmu hai Sulaiman? Wa madza fihi, dan apa yang di dalamnya, yang ada di dalamnya? Sulaiman menjawab, na'am, iya. Hadza baiti, ini rumahku. Fihi hurufun kasiratun, fihi hurufun kasirah, di dalamnya ada ruang yang banyak. Hurufun, hurfatun itu kalau satu ruang, kalau hurufun banyak ruang. Jadi ini jamak atau banyak. Fihi hurufun kasirah, hurfatul istiqbal ruang tamu, wa hurfatul naum dan ruang tidur, wa hurfatul mudzakarah dan ruang belajar, wal hammam dan kamar mandi, wal matbah
dan dapur. Ali bertanya lagi, madza fi ghurfatil istiqbal, apa yang ada di ruang tamu? Sulaiman menjawab, fi ghurfatil istiqbal arikatun wa mindodatun. Fi ghurfatil istiqbal arikah wa mindodah. Di ruang tamu ada sofa dan meja. Meja kecil, meja tamu itu kecil. Alal mindodati zahriyah. Ala itu artinya di atas yang dekat atau menempel. Alal mindodati zahriyah, di atas meja ada vas bunga. Wa fawqal mindodati misbahun, dan di atas meja ada lampu. Ini fauqa, ini ala, sama-sama di atas. Kalau ini di atas dekat, kalau ini di atas tapi jauh. Di atas meja ada lampu. Wa madza fi ghurfatin naum, dan apa? Ali bertanya lagi. Wa madza fi ghurfatin naum, dan apa yang ada di ruang tidur? Sulaiman menjawab, fi ghurfatin naum sarir. Di ruang tidur ada tempat tidur, sarir. Wa madza fi ghurfatil mudzakarah, dan apa yang ada di ruang belajar? Sulaiman menjawab, fiha kursiyun. Di dalamnya ada kursi, wa maktabun, dan meja, wa rafun, dan rak. Alal maktabi qalamun. Di atas meja ada pena. Wa daftarun, dan buku tulis. Wa firrafi kutubun wa majallah, dan di dalam rak ada buku-buku dan majalah. Kutubun itu jamak, buku-buku. Mufradnya atau tunggalnya adalah kitabun. Majalah ini juga banyak, majalah-majalah. Mufradnya majalah tanpa alif, majallatun pakai tak bulat. Itu yang mufrad. Masya Allah, alim jawab. Masya Allah. Masya Allah itu artinya luar biasa, atau Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh kehendak Allah, luar biasa, sungguh kehendak Allah. Hadhihi urfatun wasi'atun wa nadhifatun. Ini ruang yang luas dan bersih. Ruang ini luas dan bersih. Sekarang dilanjutkan ke mufradat. Mufradat kosakata. Ungdur wastami wa'id. Sama dengan yang di atas tadi. Lihat, dengar, dan ulangi. Baitun artinya rumah. Ghurfatun atau ghurafun. Ghurfatun tunggal, jamaknya ghurafun. Artinya ruangan, ruang. Kalau ini ruang-ruang. Ghurfatul istiqbal, ruang tamu, ruang tamu. Ghurfatun naum, ruang tidur. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Hammam, kamar mandi. Matbah, matbah itu dapur. Arikah, sofa. Mindodah, mindodatun meja. Maktabun juga meja. Mindodatun meja tamu, meja kecil. Zahriyah, vas bunga. Misbah, misbahun lampu. Sarir, tempat tidur. Kursiun wa maktabun, meja dan kursi. Kursi dan meja. Rafun, rak. Daftarun, buku tulis. Kitabun, kutubun, mufradnya buku, jamaknya buku-buku. Kitabun, kutubun. Majallatun, majallatun.
majalah. Itu ya, dihafalkan kosakata ini, nama-nama perangkat di ruang tamu atau dalam rumah. Jadi kalau sudah hafal nanti akan memudahkan halaman selanjutnya, tidak usah bolak-balik ke halaman awal. Sil, sambungkanlah. Sil artinya sambungkan. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Arabnya apa? Kitabul Lughatil Arabiyah, buku bahasa Arab. Kitabul Fiqh, Kitabul Aqidatul wal Akhlaq, buku akidah akhlak. Kitabut Tarikhul Islami, sejarah Islam. Hayya terjim, sekarang diartikan. Tentu anak-anak sudah hafal ya, yang tadi diulang-ulang. Ini mengartikan. Kalau sudah hafal mudah, daftar, buku tulis, Ghurfatul Istiqbal, ruang tamu, dan seterusnya. Diulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Lebih baik lagi menyalin, rajin menyalin. Karena untuk mengisi isian dalam latihan-latihan itu perlu hafal cara menulisnya. Jadi pas ujian itu biasanya ada isian. Kalau tidak bisa menulis, nanti akan repot menjawab soal. Jadi diperhatikan, daftarun tulisnya seperti ini. Kemudian disalin tanpa melihat buku. Ghurfatul Istiqbal, cara menulisnya gimana, dihafalkan. Itu harus dilatih. Kosakata yang terutama. Sekarang tarkib itu tata bahasanya ya. Tata bahasanya, baca dan amati pola kalimat berikut. Iqra walahid at-tarkibut taliyah, at-tarakib at-taliyah. Ini pembahasannya tentang mubtada dan khobar. Perhatikan, ini mubtada khobar. Jadi yang di bawah ini adalah mubtada dan yang ini adalah khobar. Mubtada adalah, di sini ada keterangannya, pola kalimat di atas, kalimat nominal jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada. Mubtada itu diterangkan, khobar dan menerangkan. Diterangkan, menerangkan. Untuk memudahkan biasanya mubtada itu biar tidak asing, kita anggap sebagai subjek, khobar sebagai predikat. Subjek dan predikat ya. Al-baitu jamilun. Al-baitu ini kedudukannya sebagai mubtada, diterangkan. Jamilun, menerangkan rumah-rumahnya bagaimana, indah. Rumah itu indah. Al-baitu jamilun. Mubtada ditandai dengan, kalau di awal kalimat ada alnya. Al-baitu jamilun. Al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu fil bait. Al-mindadatu fi ghurfatil istiqbal. Al-maktabu fi ghurfatil mudzakarah. Ini artinya ada di sebelah. Jadi ini adalah susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar itu bisa dibalik. Mubtadanya di akhir dan khobarnya di awal. Kalau khobar di awal itu namanya khobar muqaddam. Mubtada di akhir, mubtada muakhar. Muqaddam artinya didahulukan, khobarnya didahulukan. Mubtadanya muakhar, muakhar itu artinya diakhirkan. Diakhirkan. Jadi al-baitu jamilun.
urfatu wasi'atun. Ini mubtada khobar ya. Sekarang mubtadanya dibalik seperti ini, fil baiti hurfatun. Ini mubtadanya fil baiti, huruf aslinya al hurfatu fil bait, al hurfatu fil bait. Dibalik fil baiti, didahulukan fil baitinya, fil baiti hurfatun, alnya dihilangkan karena tidak di awal kalimat, alnya dihilangkan. Fil baiti hurfatun, jadi tetap sebagai khobar tapi khobar muqaddam, tetap sebagai mubtada tapi mubtada di akhir. Fil baiti hurfatun, fi hurfatil istiqbal mindodatun. Aslinya al mindodatu fi hurfatil istiqbal, meja di ruang tamu. Dibalik di ruang tamu ada meja. Terus fi hurfatil mudzakarah maktabun, di dalam ruang belajar ada meja. Aslinya meja di ruang belajar. Jadi boleh pakai susunan mubtada khobar, boleh juga pakai susunan mubtada muakhar khobar muqaddam, khobar muqaddam mubtada muakhar. Itu adalah inti pembahasan tarkib di bab 4 ini, mubtada khobar dan khobar mubtada, khobar muqaddam mubtada muakhar. Dilanjutkan halaman selanjutnya. 2. Pertanyaan dengan menggunakan kata tanya man dan madza. Bandingkan. Madza, madza fil bait, fil bait hurfatun, apa yang ada di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar. Madza artinya apa, untuk menanyakan benda. Kalau man untuk menanyakan orang, siapa. Madza artinya apa, man artinya siapa. Madza fil bait hurfatun, apa yang ada di rumah. Di rumah ada ruangan. Madza fi hurfatil istiqbal, apa yang ada di ruang tamu. Di ruang tamu ada meja. Madza fi hurfatil mudzakarah, apa yang ada di ruang belajar. Fi hurfatil mudzakarah maktabun, di ruang belajar ada meja. Sekarang pakai man. Man fil bait Ahmad, siapa yang di dalam rumah. Di dalam rumah ada Ahmad, untuk menanyakan orang. Diingat-ingat, madza artinya apa, kalau man artinya siapa. Man fi hurfatil istiqbal, siapa yang di ruang tamu. Fi hurfatil istiqbal Fatimah, di ruang tamu ada Fatimah. Man fi hurfatil mudzakarah, fi hurfatil mudzakarah Umi, siapa yang di ruang belajar. Di ruang belajar ada ibuku. Ibuku. Sekarang untuk latihan, hawil at-tarkib al-asli mubtada wal khobar ila khobar muqaddam wa mubtada muakhar. Dirubah mubtada khobar dirubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Contoh, as-sariru fi hurfatil naum. Ini mubtadanya, ini khobarnya. As-sarir fi hurfatil naum, tempat tidur ada di ruang tidur. Diubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Jadi yang hijau didahulukan, kuningnya di belakang. Tetap mubtada tapi muakhar. Ini juga tetap khobar tapi muqaddam. Khobar muqaddam mubtada muakhar. As-sarir fi hurfatin naum dirubah menjadi fi hurfatin naum as-sarir. Fi hurfatin naum sarir, alnya dibuang, alnya tidak pakai al. Kalau di awal kalimat pakai al.
Sekarang nomor 1, al-hamam fil bait, mubtada'nya ini khobarnya dirubah menjadi fil bait hammamun, alnya dibuang, fil baiti hammamun, fil baiti hammamun. Demikian juga yang bawah ini tinggal membalik-balik itu ya. Hawil khobar muqaddam mubtada muakhar ila tartib al asli mubtada wal khobar. Kalau ini kebalikannya dari yang atas tadi, khobar muqaddam mubtada muakhar dirubah menjadi mubtada khobar. Fi urfatin naum sarir, sarirnya didahulukan, as-sariru fi urfatin naum, as-sarir fi urfatin naum itu ya. Jadi untuk mempermudah mengingat, jika diawali fi ini namanya khobar, fi amama fauqa tahta waro'a, di depan, di belakang, di dalam, di atas, di bawah, di awal itu namanya khobar ya, diingat-ingat. Yang menerangkan itu khobar. Kalau diterangkan itu mubtada. Jadi ini khobarnya, ini mubtada'nya dirubah menjadi mubtada khobar. Fi urfatin naum sarir, as-sarir fi urfatin naum, fi urfatil istiqbal arikah, tambah al-arikatu, tanwinnya juga dibuang ya kalau ada alnya, arikatun menjadi al-arikatu, sarirun tanwin, kalau dikasih al tanwinnya dibuang menjadi dhammah. Al-arikatu fi ghurfatil istiqbal, sofa ada di ruang tamu, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini perintahnya istami' wa du' alamah, dengarkan lalu tandai. Jadi ini sebenarnya ada audio dibacakan, kalau sesuai diberi centang. Sekarang karena audionya tidak ada, silahkan diucapkan ya sesuai dengan gambar apa ini. Al-bait atau baitun, ghurfatun, dan seterusnya sesuai dengan gambarnya. Dengarkan. Istami' wa du' alamah idza kana jumlah munasibah bima tasma', ini juga mendengarkan lagi. Al-mindodatu fi ghurfatil istiqbal. Jadi karena tidak ada audionya, anak-anak mengucapkan saja kemudian diartikan ya. Al-mindodatu fi ghurfatil istiqbal, meja ada di ruang tamu. Fi ghurfatil mudzakarah kursiyun, di ruang belajar ada kursi, dan seterusnya. Al-qiraah, ungdur waqra, lihat dan bacalah. Hadza baiti, ini rumahku. Al-baitu jamilun wa nadhifun, rumah itu indah dan bersih. Fil baiti ghurafun kasiratun, di rumah, dalam rumah ada ruang yang banyak, ruang-ruang yang banyak. Minha, diantaranya ghurfatul istiqbal, ruang tamu, wa ghurfatun naum, ruang tidur, wa ghurfatul mudzakarah, ruang belajar, wal hammam wal madbah. Ungdur, lihatlah. Nahnu fi ghurfatil istiqbal, kita di ruang tamu. Hunaka arikah, di sana ada sofa, wa mindodah, meja. Al mindodati zahriyah, di atas meja ada vas bunga. Wa fawqal mindodati misbah, di atas meja ada lampu. Tilka ghurfatun naum, itu ruang tidur. Fiha sarirun wa khizanatun, di dalamnya ada
tempat tidur dan almari. Wa tilka ghurfatul mudzakarah, dan itu ada ruang belajar. Fiha kursiun wa maktabun wa rafun dan rak. Ungdur, lihatlah, alal maktab, di atas meja, qalamun, ada pena, wa kitabul lughatil arabiyah, dan buku bahasa Arab. Masya Allah. Hadhil ghurfah wasi'atun wa nadhifah. Masya Allah, sungguh kehendak Allah. Hadhihi ghurfatun wasi'ah wa nadhifah. Ruang ini luas dan bersih. Sahih am khata', benar atau salah. Jika salah diberi tanda silang, jika benar diberi tanda centang. Kalau salah, benarkan. Sahih am khata', iqra' summa ajib bin na'am. Idza kan jumlah sahihah, dijawab na'am. Kalau betul dicentang, dijawab na'am. Kalau salah disilang, diberi jawaban la, tidak. Benarnya bagaimana ditulis. Fi ghurfatil istiqbal arikatun wa mindadatun. Di ruang tamu ada sofa dan meja. Benar atau salah. Fi ghurfatil mudzakarah kursiyun wa khizanatun. Di ruang belajar ada kursi dan lemari. Benar atau salah, dan seterusnya. Contoh yang salah mana ya? Asariru fi ghurfatin naum, fil baiti hamamun wal matbah, fil hamam zahriyah. Misalkan ini fil hamam zahriyah, di ruang atau di kamar mandi ada vas bunga. Kalau salah disilang, jawab la. Fil hamam, di ruang kamar mandi ada sabun, sabun itu bahasa Arabnya sabun. La fil hamam sabun, kamar mandi ada sabun. Sekarang tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilik. Gantian. Mari saling bertanya jawab dengan teman. Madza fil bait? Temannya menjawab, fil bait ghurfatun. Ini ada gambar bait dan ghurfatun. Teman yang A bertanya, madza fil bait? Temannya menjawab, fil bait ghurfatun. Apa yang ada di rumah? Di rumah ada kamar. Demikian juga ini, madza fi ghurfatil mudzakarah? Temannya menjawab, fil ghurfatil mudzakarah maktabun. Dan seterusnya bergantian. Si A bertanya kepada B, B menjawab, sampai selesai. Gantian yang B bertanya, yang A menjawab. Biar terbiasa cakap-cakap bahasa Arab. Ajri hiwaran ma'azamilika was'alhu anil umuri al-atiyah. Lakukan dialog dan tanyalah hal-hal berikut. Aina baituk? Dialog dengan teman. Aina baituk? Di mana rumahmu? Jawabannya misalkan, baiti fi Yogyakarta, misalkan. Aina baituk? Baiti fi Yogyakarta, baiti fi Jakarta, baiti fi Tulungagung, baiti fi Malang. Aina baituk? Di mana rumahmu? Rumahku di Malang. Baiti fi, dijawab dulu. Madza fi baitika? Apa yang ada di rumahmu? Fi baiti, di rumahku. Kalau pertanyaannya baiti